selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab ya. Yang dari tadi sudah banyak itu yang bertanya di kolom komentar. Namun sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari peserta, saya akan mengutarakan pertanyaan saya terlebih dahulu, Pak. Jadi tidak hanya peserta, tapi saya juga lebih jadi antusias ini ya mengikuti materi-materi yang disampaikan tadi. Mungkin saya terlebih dahulu ke Pak Dokter, Pak Dokter ya Pak ya. Jadi Pak, seandainya ada orang yang memang bukan dari lulusan IT Pak ya, lulusan TI, dia ingin menjadi ilmuwan data, apakah bisa menurut Bapak? Dan kalau memang bisa, apa yang harus atau dimulai dari mana seperti itu Pak? Baik, terima kasih Pak Satriansa ya. Mohon izin Pak Akbar. Ya. Baik, sebetulnya bidang data scientist itu tidak hanya di IT. Makanya tadi di temanya multidisiplin. Jadi perannya itu bukan peran tunggal. Jadi data scientist itu peran multidisiplin. Sehingga Bapak Ibu yang di non-IT itu bisa berperan. Pertanyaannya perannya apa? Gitu kan. Dan bagaimana supaya bisa berperan? Nah sekarang kalau kita contohkan di bidang medis, kebetulan disertasi yang saya lakukan itu di medis ya. Nah, bidang medis itu sangat banyak yang akan bisa berperan di dalam data scientist. Misalnya di data yang bergelut di bidang radiologi ya. Di radiologi itu ada ahli radiologi. Misalnya ya, ini Bapak Ibu yang ahli radiologi. Itu kan sudah bisa menginformasikan data-data yang ada di dalam alat-alat yang dihasilkan dari software itu nanti pasti ya teman-teman dalam bidang IT akan berkoordinasi dan akan bisa mengetahui ya apa kira-kira yang menjadi kendala di situ. Kendala itulah yang akan diberikan solusi oleh teman-teman IT di bidang data scientist. Itu contoh di radiologi. Atau semua dokter spesialis itu bisa berkontribusi. Oh, sekarang kan cuma HRD, Pak. Apalagi di HRD. Ya. HRD itu pegang data kan, ya pegang data untuk kenaikan jabatan, untuk mempromosikan jabatan, untuk kinerja pegawainya, untuk macam-macam ya. Itu semuanya Bapak Ibu yang di bidang SDM HRD itu berkontribusi sangat besar. Karena nanti teman-teman yang bidang IT itu hanya bisa membantu ya menggunakan metode yang tepat gitu. Tidak semata-mata langsung tahu gitu data-datanya itu kira-kira ini yang bermasalah atau tidak, karena setelah nanti datanya itu diolah ya kan kemudian diberikan metode yang tadi sudah disampaikan metodologinya oleh Pak Akbar, itu akan bisa digunakan untuk mentreatment bagaimana perusahaan itu ingin berkembang dengan baik. Itu butuh rekomendasi, butuh masukan dari teman-teman SDM. Itu contoh, ada 2 contoh tadi. Jadi medis itu sangat besar perannya ya kan. Kemudian SDM dan bidang lain semuanya bisa membantu. Ya kan? Seperti yang kita gambarkan dalam konsep ininya ya, framework-nya di dalam data science itu sendiri. Nah, itu Pak Satria. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab dengan baik. Baik Pak, saya tadi kesehatan, kalau misalnya nanti ada yang membutuhkan data, misalnya nih gejala sakit ini nih gejalanya apa saja, nah itu bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Jadi betul. tidak hanya perannya tidak hanya di orang IT saja, seperti itu Pak ya. Betul ya, betul baik. Pak. Seperti itu baik. Saya kembali ke Pak Akbar. Pak, ada pertanyaan dari saya Pak. Menurut Bapak, apa kriteria data yang baik yang harus
di apa kriteria yang harus dimiliki data sehingga dapat dikatakan baik, Pak. Sehingga nanti mahasiswa dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan data science, karena kan yang biasanya menggunakan data science ini mahasiswa, terlebih mahasiswa yang sudah sedang menyusun skripsi, Pak. Jadi boleh dikasih tahu data yang baik itu seperti apa sehingga nanti anak-anak bisa mempersiapkan data dengan baik dan benar. Itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Satri. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Apa sih kriteria data yang baik? Data yang baik yang pertama itu datanya harus valid. Jadi datanya harus valid. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana melihat keterkaitan feature atau keterkaitan kolom dengan kolom yang lainnya. Ya, jadi itu yang paling penting. Jadi kalau kolom dan kolom yang lainnya tidak terkait, kita bisa drop. Ya, karena kalau tidak terkait nanti akan merusak bagaimana si model itu menghasilkan rekomendasi. Jadi antara keterkaitan satu kolom dan kolom lain kita harus uji. Ya, pengujiannya bisa menggunakan pengujian statistik, menggunakan korelasi antar kolom. Ya, kita lihat korelasinya dengan label, ya, dengan ground truth-nya. Nah itu. Kedua, selain valid itu dari keterkaitan kolom, yaitu kita lihat apakah ada data yang tidak valid, itu dalam berarti data kosong. Nah, data tuh nggak boleh ada data kosong, jadi semuanya harus terisi data science. Ya, jadi harus terisi. Selain tadi keterkaitan data, valid, data tuh harus semuanya terisi. Kolom-kolomnya harus terisi. Ya, lalu apalagi? Nah, ini yang wajib diketahui adalah ground truth-nya, data labelnya. Nah, ini adalah keterkaitan juga dengan orang, misalnya contoh, dengan pertanyaan pertama tadi. Apa peranan orang yang non-komputer untuk di data science? Peranannya adalah kita membuat validasi apakah data label itu benar. Nah, itu. Contoh misalnya di medis, ya kebetulan alhamdulillah Pak Sumijan, saya juga risetnya dalam medis, ECG tentang jantung, Pak. Jadi bagaimana ahli jantung bisa memvalidasi si label ini benar-benar ini adalah label yang benar. Karena yang tahu label itu benar dan tidak benar ya ahlinya. Dalam hal ini adalah ahli jantung. Nah itu. Jadi data itu harus divalidasi oleh ahlinya. Ya, jadi kalau data itu tidak divalidasi oleh ahlinya, itu akan jadi pertanyaan. Karena nanti kemungkinan labelnya salah. Ya, memvalidasi label ya kepada ahlinya. Jadi label itu adalah misalnya datanya ada kolom dan ujungnya adalah Y-nya. Y-nya itu labelnya. Nah, labelnya itu harus kita lihat apakah benar orang yang takikardia misalnya memiliki gejala-gejala seperti itu. Atau benar orang yang kena COVID itu gejalanya A, B, C, D, E. Nah, yang siapa yang memvalidasi? Ya ahlinya. Ahlinya belum tentu dia ahli komputer. Nah, itulah peranan-peranan orang non-komputer dalam data science. Jadi, data itu harus valid, terutama dari valid tadi. Dan satu lagi, jumlah. Ya, jumlah data mempengaruhi klasifikasi. Kalau itu klasifikasi untuk regresi, untuk prediksinya, mempengaruhi nilai akhirnya. Kalau jumlahnya sedikit, nah itu akan mempengaruhi nilai persentase akurasinya. Jadi kalau bisa datanya cukup banyak, bisa membangun bagaimana si modelnya belajar. Ya kalau datanya makin banyak, berarti modelnya akan lebih pinter gitu, karena belajarnya dengan banyak data. Mungkin begitu Pak Satri. Baik, jadi memang data yang dikatakan baik itu memang harus lengkap semua, Pak ya. Betul. Dari si atribut dan lain sebagainya sih. Karena berkaitan dengan data science, jadi data itu kalau tidak lengkap maka nanti hasil yang diproses juga tidak akan maksimal, mungkin malah menimbulkan problem nanti ke depannya seperti itu, Pak ya. Baik, terima kasih Pak, penjelasannya menarik sekali. Selanjutnya karena ini sudah banyak yang masuk pertanyaan ya, saya akan masukkan sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Untuk sesi ini saya batasin
satu pemateri 2 pertanyaan ya, karena mengingat waktu juga. Baik, pertanyaan pertama ini ditujukan untuk pemateri pertama, Bapak Sumijan, Dokter, dari Rena Universitas Bina Insan. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri. Izin bertanya, bagaimana prospek lulusan ahli di bidang data science di Indonesia dan Sumatera Selatan beberapa tahun ke depan, mengingat konsentrasi di bidang IT saat ini yang cukup beragam. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, baik. Jadi, ya silakan. Bagaimana? Silakan dilanjutkan Pak Satrio. oh ya, jadi beliau ini menanyakan bagaimana prospek lulusan ahli di bidang data science di Indonesia, Pak, dan khususnya di Sumatera Selatan beberapa tahun ke depan. Kira-kira prospeknya, mengingat konsentrasi di bidang IT saat ini yang cukup beragam, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ananda Rana ya, Rana Andini ya. Rena, Pak, Rena. Rena berarti, Rena. Terima kasih ya, pertanyaannya luar biasa. Ini berarti apa ya, generasi masa depan, ya, generasi masa depan. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang baik. Kita doakan ya lancar saja seluruh aktivitasnya. Baik, kalau profesi di data scientist ini sekali lagi memang sangat-sangat besar. Jadi profesinya menjanjikan. Dan itu pun berbagai macam bidang bisa masuk. Ya, tidak hanya 1, 2, atau 3 bidang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Akbar itu luar biasa. Ya. Bagaimana kita itu bisa memberikan sebuah metodologi yang tepat ya di bidang-bidang yang memang tidak harus bidangnya IT, karena nanti ada spesialis yang sesuai dengan bidang itu, gitu ya. Nah, kalau nanti pertanyaannya di Indonesia itu masih butuh mahasiswa atau lulusan yang mempunyai kreativitas, ya kan? Kreativitas, punya inovasi ya, dan mempunyai solving problem gitu ya, bisa memecahkan masalah ya, karena anak-anak bangsa ini kan sekali lagi tadi sudah disampaikan 2045 ya, itu kan generasi emas, ya kan, Indonesia emas. Nah, jangan sampai nanti kita itu bermain ya di negara kita menjadi penonton, harus kita menjadi pemain. Bagaimana cara kita menjadi pemain? Ya, Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, artinya banyak atau beragam, ya, beragam dari berbagai macam etnis ya, geografis yang sangat-sangat luas, potensi dari sumber daya kita luar biasa, ya. Itu kan sudah jadi modal data, ya kan? Sudah menjadi modal untuk memberikan kontribusi kita. Kita bidangnya apa? Gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau nanti pertanyaannya di Indonesia itu sangat besar geografisnya, ya kan? Beragam culture, beragam budaya, beragam macam-macam. Itu bisa dilakukan penelitian semua. Ya kan? Kalau di Sumatera Selatan, mohon maaf kami tidak mendapatkan informasi, belum membaca gitu. Jadi nanti lihat saja potensi apa yang ada di Sumatera Selatan itu yang bisa dijadikan rujukan, bisa digali, bisa diekstrak datanya, ya kan? Coba nanti di BPS ya, Biro Pusat Statistik, atau mungkin di departemen-departemen, atau mungkin di kalau di apa itu OPD ya, gitu ya, operasional apa? OPD itu tempat-tempat di mana dinas-dinas itu mengumpulkan data, ya kan? Gitu. Atau mungkin di Bapedanya mungkin ya, Badan Perencanaan Daerah lah mungkin yang mengumpulkan data. Itu dijadikan rujukan untuk menggali potensi supaya bisa dijadikan sebuah rekomendasi yang positif bagi Ananda sekalian yang khususnya di bidang data scientist ini, ya kan? Sehingga nanti bisa teratur, bisa menjadi proyeksi pengambilan keputusan, bisa menjadi proyeksi pengambilan kebijakan di pemerintah daerah masing-masing, ya kan? Itu menjadi rujukan, gitu ya. Apalagi Bapak Wakil Rektor satunya bidangnya bidang yang relevan yang disampaikan tadi dengan konsep yang sangat-sangat spesifik, ya kan, sehingga menjadi rujukan utama bagi Ananda sekalian, berbangga ya mempunyai sebuah tenaga konsultan yang luar biasa gitu ya di Universitas Bina Insan. Saya kira gitu Pak Satria ya. Satriana mudah-mudahan bisa membantu
dan bisa Baik. memberikan satu harapan kepada Ananda Rena. Ya, baik Pak, sudah sangat jelas sekali tadi dijelaskan oleh Bapak. Jadi memang prospeknya memang sudah tidak harus diragukan lagi ya. Dimanapun kita berada, itu prospek data science itu terus ada dan terus dibutuhkan. Jadi inilah yang mungkin nanti memicu mahasiswa yang harusnya bisa khususnya di komputer ini, di sistem informasi, harus minimal paham betul apa itu data science dari yang dasar maupun yang expert. Pertanyaan selanjutnya Pak, yang kedua, ini dari M. Zain Rikana, itu dari Universitas Harapan Medan, kepada Bapak Simijan, software apa saja yang akan kita gunakan sebagai data science dan mengapa kita harus menggunakan software itu Pak? Baik. Softwarenya sangat banyak. Nah, sekarang Ananda M. Zain ya, Rikana ya, M. Zain Rikana. M. Zain. Ya, betul, M. Zain ya. Silakan nanti software apa yang Anda sekarang bisa. Misalnya ada MATLAB, ada SQL ya, ada Excel kalau ingin datanya tidak banyak. Kalau datanya tidak terlalu besar, pakai saja Excel yang powerful juga itu untuk data analitis ya. Nah itu, atau mungkin pakai SAS ya. Statistic Analysis System boleh juga. Pakai data mining dari beberapa software, ada Rapid Miner-nya, ya kan? Ada Tanagra-nya, ada apa saja. Silakan yang biasa dipakai. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Akbar, ada yang dari IBM ya, kemudian ada dari Microsoft ya. Itu. Kalau yang simple saja, kalau ingin buat sendiri supaya itu native gitu ya, nah, pakai C++ atau C. Nah gitu ya. Kalau ingin tantangan sebetulnya pakai C atau C++ atau JavaScript ya, atau VBScript ya kan, itu bisa digunakan. Jadi artinya kita develop algoritma sendiri, membangun algoritma sendiri, membangun algoritma. Kalau kita di sarjana kalau bisa harus skill di bidang programming lah, ya kan, tidak analisisnya tinggi tetapi programming, karena di data scientist itu butuh programmer gitu, butuh pemahaman tentang programmer, minimal software yang sudah ada ya. Kalau membangun software sendiri agak kesulitan karena mungkin memang metodenya rumit, neural network itu kan rumit, nggak bisa bangun sendiri kan. Gunakan tool yang sudah ada, misalnya MATLAB, ya kan, misalnya R plus gitu ya, atau mungkin menggunakan software-software yang memang sudah disiapkan, seperti kalau Case-root analisis misalnya ya, atau SPSS misalnya, yang sifatnya mungkin memang rumit, ya kan. Tapi kalau misalnya sederhana, algoritmanya sederhana, buat script sendiri biar cerdas kita. Biar nanti native itu ya, buat script command lines ya. Command line sendiri aja, biar cerdas gitu. Nah, itu Ananda Zen. Jadi softwarenya sangat banyak, atau mungkin paling simpel pakai aja SQL kalau belajar basis data. Ya, structure query language, bahasa pemrograman berbasis struktur, karena mungkin akan lebih mudah ya gitu. Nah, saya kira itu Pak Satriana. Ya, makasih. Oke, Pak. Baik. Jadi memang sudah banyak ya tools-tools yang atau software yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Di antaranya yang mungkin lebih familiar ya, yang biasa dipakai ya SQL ya. Atau mungkin kalau lagi tadi Excel juga bisa ya Pak ya. Ya. Jadi kalau datanya kecil nggak apa-apa ya. Dan kemampuan dari kita dalam menguasai materi software tersebut. Betul. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Muhammad Akbar, Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Saudara Pade Armadan, Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kita sebagai mahasiswa ilmu komputer ingin berkarir di bidang IT, ingin menempuh yang salah satunya adalah data science. Jadi mungkin ini kalau saya bisa simpulkan bagaimana step by stepnya Pak, kalau ingin berkarir di bidang data science. Monggo Pak. Oke, terima kasih sekali untuk Saudara Pade Armadan ya. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan bagus sekali ini. Kebetulan beliau juga dari Medan ya,
Budi Dharma Medan, bagaimana sih untuk berkarir di data science? Untuk berkarir di data science kita bisa mulai dari kita belajar tadi sesuai dengan kata Pak Dr. Sumijan, kita memahami satu bahasa dulu, ya. Kita satu bahasa dulu. Yang sebetulnya yang paling mudah itu belajar bahasa Python, ya. Python itu sebetulnya bahasa yang secara struktur itu sangat-sangat simple, ya, sangat-sangat mudah dibandingkan dengan bahasa lain. Tapi itu kalau ingin yang native, ya. Jadi kita usahakan menggunakan bahasa Python karena bahasa Python juga bahasa yang sudah melenceng sebenarnya dari kaidah-kaidah pemrograman programan Ya, yang unstructured, normal. Pak. Iya, Tidak terstruktur, Pak. betul. Nah, jadi Amburadul itu strukturnya. amburadul terstruktur. Nah, itu jadi benar kata Pak Zumijan, itu sebetulnya Python ini bahasa yang amburadul, tapi bahasa yang sangat simpel. Jadi kalau saran dari saya, belajarlah Python. Python memang sangat simpel, amburadul, tapi syaratnya Anda harus menguasai itu satu bahasa yang lain, contoh C++, C. Karena konsep pemrogramannya ada di C. Ya. Kalau langsung belajar ke Python, nanti ada satu konsep yang akan terlewatkan gitu. Ya. Karena kaidah tentang struktur data juga nggak ada di Python gitu. Nggak ada. Jadi untuk nggak ada sama sekali. Jadi saran saya kita menggunakan Python, tapi kita menguasai bahasa yang sebelumnya. Supaya bisa bikin lib sendiri, Pak. Iya, bisa bikin library sendiri. Iya. Nah, jadi Python itu sebenarnya andalan untuk data science. Cuma kita untuk memahaminya, kita harus menguasai dulu bahasa minimal Java atau C++ agar nanti penerapan di sainsnya menggunakan Python-nya lebih mudah. Ya. Jadi saran saya sih belajar Python aja gitu. Belajar Python sangat-sangat simpel kalau belajar Python. Mungkin dalam waktu seminggu selesai lah, ahli lah dalam Python, insya Allah. Gitu. Karena 24 jam aja Pak. Iya betul, nah 24 jam kata Pak Sumijan ya. Jadi kalau Python itu sangat dahsyat ya. Jadi kalau ini belajarlah Python. Di YouTube banyak, di Medium banyak bagaimana cara belajar Python. Ya, banyak sekali untuk bagaimana langkah-langkah belajar dari Python, sangat-sangat mudah. Jadi kalau untuk data saya, ya kalau untuk di IT-nya, ya saran saya yang belajar Python. Begitu Pak Santri. Mungkin Pak Sumijan juga setuju ya. Sangat setuju Pak. Sangat-sangat setuju. Iya. Ya, jadi bisa dimulai dari Python ya Pak ya. Iya. Dan lain ya. Dan bisa juga dilihat di Facebook, di YouTube memang sudah banyak tutorial. Banyak sekali ya, di YouTube banyak sekali. Tinggal digeser aja kebiasaannya mahasiswa itu. Kalau ya kan nonton ganti jadi gitu kan, jadi yang bermanfaat. Zaman sekarang itu disebut dengan learning is open. Artinya open tuh kita belajar bisa dari mana saja, bisa kapan saja, ya, dan bisa dengan siapa saja. Nah, beda dengan dulu kita belajar hanya satu sumber. Nah, sekarang open, bisa lewat media apa saja, bisa kapan saja. Ya, itu kelebihan dari anak-anak zaman sekarang. Itu alhamdulillah dengan teknologi bisa ada paradigma baru. Jadi learning is open sekarang. Iya. Iya, betul sekali. Jadi memang, open learning itu memang sekarang lagi digalakkan Mas Menteri, Pak. Betul ya. Iya. Ya, karena ada Spada ya. Mungkin teman-teman mahasiswa silakan masuk Spada karena di dalamnya ada kumpulan profesor gitu ya, kumpulan bahan materi, ada IT-nya gitu ya. Tentu dipilih dia. Betul. Dan saya sangat setuju ke Pak Akbar karena bagaimanapun memang ini sekarang kampus Merdeka ya. Ini kan ada 20 SKS di luar kampus. Jadi itu kebetulan virtual background-nya ada kampus Merdeka kan gitu ya. Jadi sangat mendukung. Jadi Universitas Bina Insan sangat sangat aktif ya dalam pengelolaan bagaimana supaya mahasiswanya itu tidak hanya renangnya di kolam renang tapi renangnya di lautan gitu ya. Ya, betul. Mendapatkan pengalaman yang sangat Nah, saya kira begitu mungkin tambahannya Pak. Saya sangat setuju apa yang Bapak sampaikan. Cuma saran saya anak-anak sekalian jadi dokter spesialis ya, jangan jadi dokter umum. Iya. Kalau dokter umum itu artinya pindah-pindah gitu. Belajar A, pindah ke B, pindah ke C, pindah ke D. Itu nggak akan jadi. Nah, kalau belajar A berarti A1, A2, A3, A4, A5 sampai A6 sampai nanti A8 kalau semester 8 ya.
Jangan pindah. Kalau pindah itu akan sekali lagi tidak akan fokus. Nah, itu mungkin sarannya. Jadi dokter spesialis bisa jadi rujukan, bukan dirujuk, ya kan? Bukan merujuk. Ya. Memberitahu untuk merujukan ke sana, gitu kan? Nah, saya kira itu Pak Satria. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, saya beranjak ke pertanyaan selanjutnya, masih untuk pemateri kedua, Pak Akbar. Ini dari Aprilsa Milenia, Prodi Sistem Informasi semester 3. Pertanyaannya sangat panjang, mungkin saya ringkaskan saja ya Pak. Bagaimana cara pemerintah mengedukasi pengenalan Big Data Science sebagai sarana pembelajaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat sebagai peluang baru untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan proses belajar di masa yang akan datang? Seperti itu Pak. Oke. Nah, menyambung tadi sebetulnya ini ada program di Mas Menteri juga. Program Mas Menteri ini mewajibkan untuk seluruh bidang, ya, bukan hanya di komputer, untuk belajar data science, big data. Nah itu bukan AI-nya ya, tapi data science-nya. Jadi Mas Menteri sudah beberapa bulan yang lalu waktu peluncuran MBKM itu sudah menyatakan bahwa mata kuliah tambahan yang harus ada itu salah satunya adalah big data dan data science di seluruh bidang, termasuk di akuntansi. Ya, orang-orang akuntansi juga harus belajar data science, ya. Dan alhamdulillahnya karena kita punya menteri yang cukup energik, ya, jadi sudah mencanangkan itu. Jadi untuk saudara saya Aprilsa, ya, untuk Aprilsa, jangan takut bahwa nanti arahnya itu akan lari ke sana. Kalaupun nanti di kurikulumnya tidak ada, nah di semester 6, 7, 8, kebebasan untuk mengambil mata kuliah atau MBKM-nya ada di situ. Jadi kita bisa mengambil di situ. Ya, bisa dari semester 6 kita mengambil mata kuliah data science untuk di dalam kampus. Nah, nanti semester 7, 8-nya bisa ikut project independen misalnya. Ya, nah yang banyak sekali program-program MBKM yang mengarah ke arah sana, gitu, mengarah ke bagaimana pengkajian di data science di big data. Ya, kebetulan alhamdulillah di Bina Insan sudah ada satu orang mahasiswa dari program studi akuntansi, Pak Sumijan. Program studi akuntansi, alhamdulillah masuk ke program independen MBKM mengenai big data, data science. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa data science itu bukan milik orang komputer, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumijan juga, bahwa di multidisiplin, ya, sangat multidisiplin. Jadi jangan takut nanti di big data, data science ini kita bisa berkesempatan untuk mengkajinya, gitu ya. Jadi saudara April jangan takut, nanti kita akan ada di semester 6, 7, 8 ada MBKM, nah kita bisa membekali diri di situ, gitu ya. Mungkin begitu Pak Satri. Ya, baik Pak. Ya mungkin memang belum sampai ke sana, memang karena semester 3 memang belum saya kasih tahu kalau nanti mungkin di semester 6, 7, 8 bisa diambil MBKM, program MBKM ya. Iya, betul. Ya. Karena kalau naik tangga harus tangga 1, 2, 3 Pak. Ya. 1 ke 10 nanti jatuhnya cepat. Sakit nanti jatuh ya. Sakit nanti malah, sakitnya nggak bisa diapa ya gitu. Ya. Jadi artinya memang anak-anak sekalian, jadi MBKM itu harusnya memang di semester 5 ya, supaya matang gitu ya. Jadi harus punya bekal dulu ya kan, betul untuk kata Pak Akbar dan Pak Moderator, Pak Satriana, memang harus bertahap gitu ya. Kita juga begitu dan semester 5. Jadi di kompetensinya itu ada di semester 5 atau 4. 4 itu masih terlambat ya. Masih apa? Belum ya. Masih belum ya, betul. Jadi harus semester 5, 6, 7. Kalau bisa 3,5 tahun sudah selesai sarjananya gitu ya, teman-teman nih. Ya, kan bisa 3,5 itu ya kan gitu. Saya kira mungkin saya sangat-sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan Pak Satriana. Baik, ini Pak, pertanyaan terakhir ditujukan kepada Pak Akbar. Ini kayaknya Pak Akbar lari sekali nih. Ini pertanyaan terakhir dari saudara Reski Adamalik, masih mahasiswa Universitas Bina Insan juga. Dia bertanya, bagaimanakah tim dari data science atau orang pribadi yang memiliki keahlian di bidang IT
untuk melakukan penyesuaian rumus atau metodologi yang diaplikasikan pada saat kondisi ekonomi tidak menentu, contoh saat COVID-19, dan seberapa besar efek dari kebijakan cashless yang saat ini banyak berlaku untuk transaksi yang ada di bidang bisnis. Seperti itu, Pak. Oke. Karena kan mungkin kalau bisa ditambahkan, memang cashless itu saat COVID ini ya memang marak-marak sekali ya. Karena kan supaya mengurangi interaksi secara langsung seperti itu, Pak. Iya. Oke, ini pertanyaan banyak nih. Saya pilih-pilih dulu dari cashless dulu ya. Untuk cashless sendiri sebetulnya ini adalah ini teknologi yang akan terjadi sebetulnya sudah diprediksikan. Jadi ini salah satunya adalah di bidang perbankan ini ada pergeseran transaksi ya. Jadi nantinya salah satu yang berdampak adanya revolusi industri adalah di bidang perbankan ya. Jadi di bidang perbankan salah satunya cashless. Di mana nantinya teknologi ini akan menggantikan kasir, menggantikan ATM, menggantikan beberapa point of sales ya yang akan tergantikan oleh cashless ini. Jadi teknologi ini memang sudah diprediksikan akan menggeser kebiasaan tradisional dalam bertransaksi ya. Jadi dan kebetulan kita berhadapan dengan COVID-19 ini, jadi cashless ini jadi metode pembayaran yang sangat lebih aman karena kita tidak megang fisik uangnya ya. Jadi kalau untuk dari cashless-nya sendiri, contoh dari cashless ini adalah contoh lompatan teknologi ya yang terjadi di revolusi industri 4 ini. Ya, jadi revolusi industri 4 membuat teknologi itu melompat, merusak kebiasaan yang lama, merubah kebiasaan lama menjadi sebuah kebiasaan yang baru ya. Yang nantinya akan selalu kan ditingkatkan. Jadi jangan takut nanti emang cashless ini akan arahnya ke sana semua gitu ya. Jadi karena pemicunya adalah revolusi industri ini, jadi kalau untuk cashless ini yang dampaknya seperti itu. Ada beberapa pekerjaan yang akan digantikan. Contohnya kasir itu akan diganti ya, nggak akan ada lagi kasir karena semuanya menggunakan teknologi ya. Cashless tadi tidak menggunakan cash, jadi langsung kita menggunakan barcode pakai sistem bayaran apa, langsung kita bayar. Contohnya sekarang kalau di parkiran ya, di beberapa kota besar udah nggak ada lagi tukang parkirnya ya. Kita bayar di mobil menggunakan OVO atau menggunakan GoPay, langsung kita keluar seperti itu. Nah, itu contohnya implementasinya. Dan bagaimana orang data scientist untuk memiliki keahlian di bidang IT menyelesaikan rumus teknologi. Sebetulnya yang namanya metodologi itu adalah cara, ya, cara. Jadi metodologi adalah frameworknya, cara melakukan sesuatunya. Jadi metodologi cara, kita mengikuti caranya aja. Jadi keahliannya tidak berubah, cuman caranya yang berubah. Ya, metodologi yang kita ikuti. Ya, jadi tim ini keahliannya kalian masing-masing, tapi metodologinya yang kita ikuti. Ya, biasanya kalau dengan yang SKKN dulu 99 dari business understanding, berarti kita masih business understanding-nya. Ya. Dan waktu business understanding bukan hanya orang IT yang terlibat, karena memahami bisnis itu butuh manajernya, manajer keuangan, manajer operasional, dan tidak semuanya orang IT di situ. Ya, karena untuk memahami bisnis orang IT nggak akan semuanya memahami, butuh input dari yang lain. Ya, jadi metodologi itu hanya cara melaksanakan sesuatunya aja. Mungkin begitu Pak Satri. Ya, baik. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bart. Jadi memang era pandemi saat ini memang data science teknologinya itu memang sangat-sangat membantu sekali ya, banyak lini yang bisa dibantu oleh teknologi tersebut. Salah satunya cashless tadi yang sudah disampaikan. Bahkan memang benar Pak, di mall itu juga tidak ada sekarang yang jaga parkir, kata Pak itu tadi benar. Jadi sudah semuanya serba otomatis ya, seperti itu. Baik, hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi kali ini yang membahas tentang peran mahasiswa dalam penggunaan data science pada era revolusi industri 4.0 ya.
sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil diskusi hari ini ya. Sebenarnya agak susah menyimpulkannya karena materinya begitu sangat baik ya, berbobot, berisi semua ya. Tapi saya mencoba untuk merangkum begitu besar manfaat dan kegunaan serta peluang karir di bidang data science yang mana hal ini sebaiknya dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk lebih giat mempelajari data science. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri ya, Pak Doktor, terima kasih Pak, dan Pak Akbar, terima kasih, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya Waalaikumsalam kembali. warahmatullahi wabarakatuh.